itu saat intel moderator kita yang cinta. Kita hormat juga Bapak dari manajemen PTSA yang telah memberikan ruang untuk kami bertemu di tempat ini. Dan berdoa juga kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan pasti untuk tempat ini. Karena Bapak memakai yang hadir atau mewakili, terima kasih juga atas kesediaan waktu besar di sini. Hanya 3 hal penting saja yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama, tetap kita akan mengacu kepada permintaan nomor 39 tahun 2014 dan yang terbaru yang tadi sudah disampaikan. Artinya bahwa kami tetap mendukung baik program pemerintah, program perusahaan. Kami tidak menghalangi atau kami tidak membatasi, tetap kami mendukung 100%. Tetapi juga tidak lupa kita jangan sampai mengabaikan hak-hak kelompok orang atau masyarakat kita di sekitar perusahaan. Dari surat tanggapan ini saya baca sekilas saja tentang marga yang masuk dan tidak masuk. Saya pikir di dalam pelepasan tahun 98 itu sekitar 11 atau 12 atau lebih dari itu ya menandatangani pelepasan. Artinya bahwa kalau salah satu pihak saja atau dari beberapa marga itu tidak dilibatkan, maka kalau dalam hukum perjanjian atau kontrak saya pikir itu bisa batal ini. Karena wajar lah kalau dari beberapa marga ini ada keberatan karena dia tidak dilibatkan. Artinya bahwa kalau kita kembali kepada tanggapan-tanggapan, tetapi juga poin yang kedua terkait dengan tuntutan atau permintaan marga ini adalah bagian daripada saya mau katakan kasarnya bagian dari kekecewaan atau bagian dari hal-hal yang tidak puas, ketidakpuasan masyarakat selama tinggal dan berada di sekitar PT TSA. Nah, karena tahun 98 terus tahun 99 kelapa ini ditanam. Artinya bahwa ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 1986 tentang kebun pil. Itu jelas perkebunan milik rakyat. Artinya instruksi itu apakah PT TSA sudah laksanakan? Kalau kita melihat kembali ke belakang, itu di tahun 1986 tentang PIR, instruksi Presiden Soeharto. Tahun 2000 itu masa transisi, tahun 99. Saya pikir kita harus kembali kepada aturan itu. Sehingga wujudnya itu apa? Kalau ada masyarakat yang komplain, berarti dia belum merasakan hal itu tentang sekitar masyarakat sekitar. Lalu kembali lagi dirubah menjadi permintaan 2007, terus kembali 2013 sampai 2012 sampai dengan yang terbaru ini. Maka komitmen yang ketiga adalah komitmen. Kalau kita bicara HGU, berarti kan kita kapan diberarti. Tapi kalau kita bicara tahun siklus tanam, berarti sejak kapan kelapa itu ditanam maka permintaan itu diperlakukan sesuai dengan tahunnya. Maka ada GTT yang turun tanam tumbuh di situ. Kesannya bicara, tapi kembali lagi nanti kepada marga tentang mungkin wilayah, mungkin ya kalau saya sudah berikan saran, hanya pemahaman juga, tetapi itulah bagian dari itulah yang mereka sampaikan. Nah, karena saya tidak menjaga atau mendampingi bapak-bapak ini 24 jam. Saya juga punya urusan, ada hal yang ingin saya sampaikan, tapi ada hal yang menurut mereka mungkin tidak pas, mereka juga mau ingin sampaikan. Sehingga nilai-nilai apa yang mereka tulis, ada yang tulis tangan, ada di CCTV juga. Nanti mungkin kita bisa tanya, karena di sini ada 2 marga. Oke, kami tidak bicara lagi marga Goe di sini, tapi ada Gembeno dengan Mikan. Ya. Gembeno pada 2 perwakilan, ada sub-sub marga, tapi kita ambil 2-2 ada Gembeno pada Mikan juga 2. Terus yang duduk di sebelah saya ada Pak Petro dan Pak ini adalah koordinator. Berarti beberapa marga ini. Karena saya tidak langsung ketemu dengan marga-marga ini. Bapak inilah yang datang minta bantu konsultasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok marga kita. Sehingga tadi saya minta ke moderator bahwa Bapak ini dulu biar dengar, mungkin ada miskomunikasi antara saya dengan Bapak berdua dengan marga ini lah perantara ya komunikasi. Supaya jelas di sini, jangan sampai nanti salah paham. Salah paham.
Nah itu saya sedikit jelaskan. Terus Pak, yang mungkin tambahan yang keempat adalah kami juga butuh dari dinas PTSP, hadir dinas teknis. Nah, kalau memang pertemuan ini belum bisa mereka hadir, kami pikir kedua mereka hadir supaya lebih jelas mereka yang jelaskan. Supaya saya ada hal yang kurang saya paham bisa saya pahami juga mungkin dari mereka. Tetapi terkait dengan tuntutan itu atau nilai itu nanti mereka akan sampaikan alasannya lah mereka. Nah itu nanti lebih jelas mereka yang sampaikan. Nanti kita kasih. Ya kalau saya bicara kan nanti saya. Tapi apa yang tadi kita sudah baca, kita dengar dan lihat, itulah yang mereka minta. Baik. Demikian seperti itu saya. Terima kasih. Dan sedikit Bang terkait dengan status dari direktur tadi mungkin dari pengacara sudah menyinggung terkait dengan space ya. Nah, memang posisi pertama kali saya menyampaikan secara jadi plan kita sebenarnya ada veteran ya sebenarnya dulu veteran bahkan sampai arahnya sampai di jalan ke arah Luting sana teranyang sana. Cuma karena setelah berlangsungnya lecturenya Bapak Soeharto program tanggal itu sendiri sehingga program veterannya nggak bisa karena memang nggak ada. Kemudian terkait dengan kewajibannya, kalau dikaitkan dengan dari kewajiban perusahaan terkait dengan plasma yang tadi mengacu kepada PMN tahun 2007, kemudian tahun 2013, secara aturan Kepun DSA itu terima IUP tahun 2000. Sementara Mentan itu pertama kali muncul adalah 2007. Jadi setelah kalau IUP setelah 2007 dia ada kewajiban. Jadi secara ini kita sudah ada aturan seperti itu. Dan kami sendiri dengan masyarakat yang lama dengan yang marga-marga yang ada di sini semua sudah memahami semuanya. Tapi sebenarnya jadi perusahaan sudah memberikan yang mungkin tidak sampai dari sini. Tapi memberikan bagaimana perlu kita cek sama-sama posisinya. Kedepannya mestinya untuk ke depan ini perjalanan untuk program CHC bantuan kita pasti kita berikan tidak terkurang. Kemudian terkait kegiatan preventing yang Bapak tanyakan apa yang kita ke depan saja kemarin di statement saya sudah sampaikan bahwa mulai tahun ini tahun 2020 ini perusahaan sudah memberikan penghargaan untuk semua marga di beberapa ada 5 marga. Tapi memang kita selama ini kita belum ada luasan partisipatif, jadi pembagiannya rata 5 marga. Jadi dibagi 5. Kita berikan, sudah kita sampaikan penghargaan kita adalah 1,5 miliar setiap tahun. Dan kita berikan 2 kali, 2 tahap. Semester pertama 1 kali, semester kedua 1 kali. Tahap kedua kita masuk seperti itu. Kalau dirasa nanti apa ternyata mungkin ada waduh saya punya ini ternyata kekurangan, saya ada kekurangan, kita siap berdiskusi ya katanya bukan seperti itu. Kita siap berdiskusi karena kita semakan kemarin kesepakatan setelah tanggal 16 kita bermitra seperti itu. Apa keluhan dari bapak-bapak semuanya kita diskusi dengan kami sebagai perusahaan bagaimana langkah selanjutnya, termasuk kita akan diskusi terkait dengan kita punya plasma ke depan. Itu yang penting karena sebenarnya itu yang akan menjadi bapak-bapak perhatian bapak untuk jalan bapak ke depan adalah plasma yang akan dikerjakan oleh perusahaan ini ke depan. Itu adalah statement saya. Tapi kalau mungkin dari bapak-bapak merasa tidak puas dengan ini, silakan kita semua itu tidak sepakat terkait hal ini, silakan dijadikan. Terus saya langsung kepada poin PT daripada pertemuan hari ini. Yang pertama, beberapa kami tadi sudah berdiskusi, mereka tetap pada pendirian. Jadi mereka tetap mengacu kepada surat yang sudah mereka pada masuk. Bahwa mereka yang minta kepada perusahaan bahwa dalam kegiatan ini sebelum memberikan mereka taliasi dari nilai yang mereka tentukan, kegiatan planting boleh jalan, kegiatan untuk kapan boleh jalan, tapi PKS atau CBU mereka tetap akan tutup. Yang lain kegiatan replanting yang lain boleh silakan dilakukan atau kegiatan perusahaan boleh berjalan. Tapi khusus CPO karena itu bagian justru daripada Slimbino, sehingga dia merasa tetap ditutup atau dia akan tetap memegang kunci gemboknya. Ini berpanah kasarnya. Jadi untuk kegiatan akses terus mau replanting atau mau ini silakan. Dan apa namanya?
Karena bapaknya yang dulu bunuh babi di situ ya, betul untuk kegiatan PKS. Jadi dia sudah luasnya yang sekarang bikin. Kalau memang ada kesepakatan, kita buat dalam bentuk tertulis. Kita juga tetap dibuat, karena ada beberapa poin yang kami sampaikan. Dan paling terakhir kami minta nanti dari dinas BKSP hadir supaya tahu sesuatu. Kalau ada pertemuan berikut lagi. Baik, izin Pak Pengacara terkait kita sudah masuk sudah mungkin ada bisa kasih alasan selain topi babi atau apa atau mungkin ada alasan lain kan? Oh iya, pertama beliau ini dari Pak Yunus, Pak siapa yang kemarin di Pak siapa Palo ya? Palo. Harus. Ya, tidak pernah ada koordinasi dengan beliau. Dan tadi Pak Yunus sampaikan bahwa sering beliau ini datang tapi dari pusat tidak mengakui dia. Tetap Pak Luis halo ya, halo saja itu sih. Padahal dia ini sudah bawa diri, tapi tidak pernah tidak ada inisiatif dari pusat untuk mengakui. Itu beda. Yang beliau merasa bahwa saya ini yang waris, kenapa selalu di ini dan seterusnya. Nah, terus kenapa dia palang CPO? Karena secara dusun itu Genbelok yaitu dia punya. Ya. Karena bapaknya yang dulu datang untuk peresmian ini. Bukan marga-marga yang lain khusus. Sehingga dia bilang boleh kalau mau tebang di Goeku bagian kah atau di yang lain-lain silakan, tapi untuk dia tetap di Palang di situ. Ada CPL berdiri di atas dia punya. Jadi Palang sampai 150 ini terjawab. Ya, kalau 150 tidak terjawab berapa ya nanti kan perusahaan itu. Ada negosiasi ya. Kalau ada ruang negosiasi. Izin pihak marga sampaikan pengemalangan itu tetap dilakukan sampai tingkat negosiasi terkait 150 ini ada. Jadi masalah penting apa silakan bisa jalankan apa segala macam, tapi pengemalangan tetap sampai terjawab ini. Dan di situ ada ruang solusi yang dilakukan, ya. Yang ini lain tidak, ini ya, begitu ya. Ini sepakat. Yang di CPO saya pengemalangan ini terkait untuk sampai dengan nilai 150 miliar ini ada negosiasi dan tidak itu kita kembalikan ke perusahaan marga seperti itu. Kira-kira dari perusahaan bagaimana atau mungkin mau rembuk dulu atau ini atau sebelum keputusan dan mungkin ada Saya tambahkan sih. Kalau dia lewat kan tidak ada sini. Nanti kalau dia lewat lagi sini sudah kita di sana. Yang datang ini kan dua marga. ya. Yang belum dengan kita. Ini yang kan. Nah, jadi kalau kegiatan planting itu tadi di sana itu masih di marga Goy, sehingga itu ya silakan. Nanti kalau dia sudah ke sini CPO ini kan masuk marga, ya terus lewat lagi kita. Cuma kami ada kesesalan kemarin waktu peta yang dikasih oleh ini kemarin dijawab bahwa itu inisiatif perusahaan membuat permintaan itu, sehingga paling sebenarnya malah dapat kecil, padahal secara permintaan tahun 98 itu justru lebih besar. Itu lagi membuat. Jadi poinnya kita terima kasih. Poinnya kan kita sudah mendapat bahwa tetap pada saat di marga Tindok tetap di CPO khusus tetap penjalangan terus sampai bagaimana terjawab negosiasi 150 ini. Sehingga hal itu coba kita kasih kembali ke pihak perusahaan. Ada negosiasinya seperti bagaimana mungkin turun mungkin kurang cukup ini terlalu tetap itu tidak bisa kasih atau bagaimana atau apa itu mungkin dari pihak perusahaan tidak apa-apa. Jangan kita diskusi lepas saja supaya tidak tahu kita tidak bisa kasih karena begini jadi oke Bapak dan silakan lanjutkan dengan upaya lain atau bagaimana upaya hukum lain silakan. Tapi begitu dari pihak perusahaan silakan supaya kita bisa hidup di sini silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Mohon maaf yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang ada di tempat ini. Kami sudah diskusikan juga sedikit, tapi sebelum pimpinan saya memiliki urusan, tetapi saya sedikit berikan terperinci terkait data dan informasi. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari ini tahun 2024 kami melakukan pertemuan di tempat ini. Ya, kami melakukan pertemuan di tempat ini yang mana dengan agenda adalah pamitan leluhur untuk melakukan proses perwajahan atau replanting tersebut.
Ya, atas dasar itu kami sudah punya komunikasinya ini yang kami pertemuan dengan warga-warga yang ada. Yang hadir di sana itu adalah Pak Daniel Gue, Pak Kanisius Nita, di sini ada Pak Ignatius Mikam yang hadir ya. Lalu juga ada Pak Muis, itu sebagai perwakilan dari marga-marga yang ada. Dan juga ada Pak Harun, Pak Yusuf, yang benar tadi apa yang Pak pengacara sampaikan, bahwasanya tidak ada yang hadir dari marga atau belum dapat informasi dari marga Gebenuk Kobu. Itu benar, karena memang pada saat kami datang ke sana, Pak Alo ini saya kenal dekat sekali. Kebetulan terlepas dari perusahaan, beliau juga adalah salah satu aparatur kampung di Kampung Naga dan cukup kenal dekat. Saya sering komunikasi, tapi pada saat itu beliau tidak ada. Lalu yang berikut, kami melakukan pertemuan dan di sana kami sudah ada pembahasan terkait dengan pamitan leluhur. Di situ. Di sana juga kami sudah sepakat untuk melakukan pamitan leluhur itu di satu tempat, dan disitulah mereka sepakat. Oh, kalau kami bikin di sini, bikin di sini, bikin di sini, sudah kita satukan saja di satu tempat. Ya, jadi itu sudah kami laksanakan. Lalu yang berikut, untuk proses itu berlangsung memang ada hambatan-hambatan karena lokasinya belum tentu. Dan setelah itu proses itu berlangsung yang di lokasi tanah adat Bapak Daniel Gue dan dihadiri oleh dari yang seperti tadi sudah ada di dalam surat. Ada semua termasuk Pak Yace dengan Pak Nicholas Pedro. Dan ini sudah berjalan. Di sisi lain, kalau tadi Pak pengacara sampaikan juga tidak menerima dan menolak ketika baik Saudara Linus, saya pikir tidak. Tetapi kami dari perusahaan, khususnya Departemen Humas, kami tahu karena ada data silsilah. Dan dulu kami melakukan pemetaan partisipasi atau pemetaan marga, kami tahu bahwa Saudara Linus Donald Gebenok berada di PNJ pada saat itu. Oke, tapi sekarang dia sudah kembali. Dan dia bukan kepala marga. Kepala marga adalah Aloysius Gebenok. Nah, atas dasar itulah semua bantuan apapun bisa dia dapat melalui satu kepala marga itu tadi. Nanti dari kepala marga yang akan serahkan. Ya, Kepala marga saya ya. Jadi dari kepala marga yang akan serahkan kepada anggota-anggotanya, bukan hanya Pak Linus. Seperti itu. Tetapi bukan berarti hak Pak Linus itu tidak ada. Ada. Dan terbukti pada tanggal 16 kemarin, singkat waktu aja, pada tanggal 16 kemarin bulan Mei, kami menyaksikan juga pelantikan ya, pengesahan kepala marga Gebenok Kobu yang tadinya dari Ekogi Gebenok sekarang sudah jadi Gebenok Kobu, yaitu Bapak kau saudara Linus Donald Gebenok. tanggal 17. Ya, tanggal 15 atau 17. Benar sekali Kakak, terima kasih. Ya. Dan sampai hari ini Kepala Marga kami sudah menyiapkan sesuai dengan kesepakatan yang tadi Bapak Direktur sampaikan, bahwasanya kami akan memberikan penghargaan. Dan kenapa itu penghargaan harus ada? Dan bagaimana? Sebelumnya kepala marga sudah pernah bertanya, bagaimana dengan kami yang sudah dapat plasma? Karena semua POP yang ada sudah mendapatkan plasma. Tapi bagaimana dengan kami belum dapat plasma? Atas dasar itulah ada kesepakatan, dan mulai dari tahun 2020 seperti yang tadi kita sudah diskusi, mulai perusahaan memberikan 200 juta, seiring waktu berjalan sampai di tahun 2023 ada penambahan lagi 500 juta rupiah, sehingga totalnya 1 miliar. Dan setelah kemarin ada lagi negosiasi dari pihak marga dan ditambah lagi 1,5 miliar. Dan sampai hari ini penghargaan yang akan diberikan dalam tahun ini adalah 1 miliar. Di semester kedua kita akan memberikan 1,5 miliar. Semester kedua berarti dalam 1 tahun 6 bulan. Ini bulan pertama kita bayar pertama, bulan kedua di bulan 12 kita akan bayar tahap kedua. Kira-kira seperti itu. Lalu jaminan ini sudah semua tahu. Saya pikir dari marga Gebenok Kobu
terlebih khusus orang tua saya yang dua di sana, Pak Niko sama Pak Yance, ini sering mereka tahu juga proses pembayaran ini. Jadi kalau saudara Linus menyampaikan dia tidak pernah dapat bantuan, benar, dia tidak dapat bantuan. Tetapi yang dapat bantuan adalah Bapak berdua di sana dengan anggota-anggota marga yang dulu ada di Indonesia. Seperti itu ya. Saya pikir ini dulu saya sampaikan sehingga kita tidak kemana-mana ya. Lalu yang berikut, perusahaan berkomitmen untuk kita akan memberikan di tahun ini. Beberapa marga lainnya sudah menerima dan beberapa marga belum menerima ya. Dan saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan yang tadi. Mungkin nanti saya akan kembalikan kepada Bapak Direktur atau kepada Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa lagi penjelasan sedikit menjawab kepada semua. Yang ini kita menjadi jelas ada beberapa hal terkait nanti negosiasi statement daripada saudara yang mengeluarkan. Terkait keputusan hal ini kita kembali untuk mendengarkan apa yang menjadi pernyataan dari wakil marga Kuasa Hukum sendiri. Surat permintaan itu tetap terdapat 150 miliar. Transaksi planting apa kegiatan peremajaan tetap jalan di wilayah marga siapa nih? Gue masuk ke sini. Pemenangan di CPO tetap kita lakukan karena belum terdapat. Hal ini yang menjadi bagaimana ada toleransi antara yang tadi disampaikan dengan di pihak perusahaan ini yang mungkin kita kembali ke pimpinan supaya bisa sedikit menjawab hal ini karena ini sebenarnya penting sekali. Orang banyak kerja di situ, kita saudara-saudara apa segala macam punya kepentingan dari PPBC apa semua memperhatikan, menimbang, melihat dan semua itu kita perlu simak ini bersama-sama karena ini sampai hari ini juga masyarakat juga kasihan mau apa nih, tapi karena mau punya hak atau menurut mereka punya hak film ini apa itu yang coba kita sama-sama dari solusi untuk itu. Hal negosiasi uang itu dibuka oleh pemilik. Mungkin dari pihak perusahaan bisa menanggapi kalau memang tidak, kalau memang ya bagaimana silakan jadi supaya mengerucut dalam keputusan ini tetapkan supaya kita bisa lainnya kita bisa terapkan. Ada di sini yang mungkin dari pihak marga maupun pihak perusahaan setelah kita negosiasi ini kita bicara, kita bantu untuk mediasi ini. Kalau memang dalam beberapa waktu berjalan perlu untuk komunikasi atau perlu untuk hal lain, karena setelah kita komunikasi ini masing-masing punya hak yang sama di atas hukum dan pemerintahan diatur dalam undang dasar ini sehingga berhak untuk upaya hukum lain seperti ini, sehingga tidak ada salahnya kita bantu untuk kita coba mediasi. Jika memang mengerucut ada kesepakatan, ada jaminan kedua pihak dalam bentuk tertulis dalam kekuatan hukum yang inkrah, kita selesai ini. Kalau memang tidak kita kembali ke pimpinan perusahaan dan marga. Saya pikir itu menjadi satu hal komplit yang ini. Silakan Bapak perusahaan mungkin bisa melakukan hal ini. Karena ini tadi coba kita kasih juga waktu untuk pemilik untuk mendiskusikan hal ini. Karena memang 150 ini bukan suatu nilai berdasarkan, tapi berdasarkan semua yang mereka merasa bahwa ada hal yang ini segala macam dengan alasan bla bla bla. Jika memang seperti begitu dari pihak perusahaan mengatakan ya atau tidak itu kembali. Kita mampu atau tidak itu kembali. Kita cuma mereka punya supaya ada hal lain yang bisa dilakukan. Poin-poin. Silakan. Baik, untuk terkait dengan permintaan dari Bapak-Bapak, saya minta tidak 25 menit sahabat komunikasi dengan pimpinan karena saya tidak pimpinan ada juga. Luar biasa, terima kasih.